Perkenalkan, nama saya Syahril Rizal, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dari SMK Negeri Kainui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pada hari ini, Sabtu 16 Oktober 2021, kami akan mengadakan peer teaching dengan tema berbusana Muslim-Muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan. Untuk kelas 10 semester ganjil. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anakku sekalian? Baik, Alhamdulillah, kabar baik, baik-baik aja Bapak. Sehat Pak Guru. Walaupun dalam kondisi pandemi saat ini, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah, amin. Baik anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih dapat bertatap muka, bertemu dalam pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Pak Guru mohon kesediaan anak Fatimah untuk memimpin kita dalam doa. Pada anak Fatimah, dipersilakan nak. Ya teman-teman, mari kita berdoa membaca surat Al-Fatihah ya untuk mengawali pembelajaran kita. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sudah Pak Guru. Terima kasih Nak Fatimah atas kesediaan untuk memimpin kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya Pak Guru ingin absen dulu. Pak Guru ingin tahu siapa yang hari ini tidak hadir. Nak Asrori, ada Nak Asrori? Nak Sri Handayani, ada Handayani. Nah Handayani hadir? Nak Warjo. Nak Warjo hadir? Hadir Pak Guru. Hadir Pak Guru. Siti? Hadir Pak Guru. Siti Fadlun, hadir nah Siti Fadlun? Hadir Pak Guru. Siti Mariam? Hadir Pak Guru. Erlina? Dan Nak Fatimah, hadir ya? Hadir Pak Guru. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada hari ini semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak sekalian, untuk pembelajaran hari ini anak-anakku semua sudah siap untuk kita mengawali pembelajaran kita hari ini? Siap Pak Guru. Insyaallah. Siap Pak Guru. Oke, baik ya anak-anakku sekalian. Pak Guru, suaranya kurang jelas, bisa dibesarin Pak Guru. Oh, suaranya kurang jelas. Jadi kurang dekat ini. Suaranya putus-putus Pak Guru. Oh, jaringan kayaknya. Iya, baik anak-anakku. Jaringannya Pak Guru. Iya, anak-anakku sekalian. Kita memulai pembelajaran PAI kita hari ini dengan tema berbusana Muslim-Muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri kita.
Baik ya, kita mulai. Yang perlu kita ketahui di awal pembelajaran kita, kita harus dulu mengetahui tujuan dari kita belajar hari ini. Ya, yang pertama diharapkan anak-anak sekalian setelah mempelajari pelajaran kita hari ini akan terbiasa untuk berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian juga akan bisa ya menjelaskan makna dari aurat. Selanjutnya juga bisa menjelaskan makna jilbab dan busana muslimah. Kemudian menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat. Dan yang terakhir, diharapkan anak-anakku sekalian bisa meneliti makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surat An-Nur ayat 31. Namun anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pertama kita hari ini, kita akan lebih fokus kepada 3 tujuan pembelajaran kita. Yaitu yang pertama, kita akan terbiasa untuk bisa berpakaian sesuai syariat Islam, kemudian bisa menjelaskan makna aurat, dan juga bisa menjelaskan makna jilbab dan busana muslimah. Oke, Pak Guru ingin tanya dulu pada anak-anakku sekalian. Mungkin ada yang tahu apa itu aurat? Ada yang tahu? Belum tahu Pak Guru. Nah, Fatimah tahu apa itu aurat? Pak Guru, saya sudah lupa, bisa dijelaskan dulu Pak Guru. Belum tahu. Guru, itu yang Ya, harus Oh, ditutup baik, Pak baik. Guru. Ya. Saya, Harus Pak. ditutup. Aurat tuh biasa yang malu itu Pak Guru, biasa yang malu-malu itu. Ya. Oh, baik. Ya. Malu gitu. Iya. Masa yang malu-malu Pak Guru itu Pak Asror bagaimana itu? Masa malu-malu? Saya Pak Guru. Ya, baik. Ya, Ada harus. perdebatan ini antara Nasri Handayani sama Asrori ini tentang aurat. Baik, untuk Iya, Pak memperjelas Guru, masa pembelajaran kita Asror hari itu ini, kita akan melihat bagaimana Nasri. masa Asror itu omongnya malu-malu. Kalau saya Pak Guru, aurat tuh mungkin gini ya, kayak yang harus ditutupin gitu ya Pak Guru ya. Nah, iya, kalau nggak ditutup kan malu. Oh, Kalau nggak iya kalau ditutupin nggak malu ditutupin ya. malu ya. Oh, sama ya Asrori ya. Ya, yang penting anak-anakku sekalian jangan malu-maluin ya. Ya, Oh iya Pak Guru. Iya Pak Baik. Guru. kita lihat materi kita untuk hari ini. Untuk materi pertama kita, di sini anak-anak dipersilahkan untuk mengamati dulu gambar yang ada di layar. Yang pertama ada gambar pasangan suami istri gitu ya, dengan menggunakan busana yang anggun ya, busana yang ya busana muslimah lah seperti itu. Kemudian juga yang di sebelah kanannya ada 2 contoh gambar gitu ya. Ada yang satunya bajunya agak longgar, tapi ada juga yang bajunya agak ketat gitu. Ketat. Nah, baik anak-anak sekalian, kira-kira ada tidak yang bisa memberikan tanggapan tentang 2 gambar ini ya? Kira-kira yang ada di gambar ini apakah sudah sesuai dengan syariat Islam ataukah tidak? Oke. Mungkin ada yang bisa memberikan Saya, Pak tanggapan Guru. anak-anakku? Saya Pak Ya, Guru. baik Fatimah silakan. Pak Guru, Ya, Fatimah, menurut silakan. saya, terima kasih Pak Guru. Menurut saya Pak Guru, gambar yang di sebelah kiri itu adalah yang sesuai dengan syariat Islam. Sebab mengapa? Karena bajunya itu tidak membentuk lekuk seperti di gambar yang di sebelah kanan. Memang di situ tertutup ya Pak Guru gambaran sebelah Baik. kanan, tetapi bajunya ketat sehingga lekuk tubuhnya itu kelihatan. Itu kayaknya kurang tepat untuk dijadikan sebagai pakaian untuk wanita muslimah. Mungkin begitu Pak Guru. Baik. Iya, terima kasih Nah Fatimah atas Sama Pak penjelasannya. Guru. Betul sekali Nah Fatimah, betul.
bahwa dalam berbusana diusahakan jangan sampai terlihat lekak-lekuk tubuhnya gitu ya, seperti gambar yang ada di layar di sebelah kanan ya, sebelah kanan bab anak-anakku sekalian. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, gambar berikutnya. Di sini. Di sini anak-anakku sekalian bisa melihat juga ada beberapa tipe-tipe atau model-model baju ini, pakaian ini. Ya. Nah, kalau menurut anak-anakku, kira-kira dari 6 tipe ini yang mana yang sesuai dengan syariat? Coba Warjo, bisa? Warjo. Warjo tadi izin, Ada Pak. Warjo tidur ke apa Oh. itu, Pak Guru? Pak. Coba Nasri coba. Yang mana? Oh, saya Pak Guru, ya. Ya, yang mana yang sesuai dengan syariat? Yang sesuai dengan syariat. Nomor 6, Pak Guru. Nomor 6. nomor 6. Oke, coba satu lagi. Asrori. Coba yang mana Asrori? Atau Yang Siti? nomor Ya, nomor 3, Pak Asrori. Guru. Nomor 3. 3. Oke, baik ya. Baik anak-anakku sekalian, dari gambar ini kelihatannya itu semuanya seperti busana muslimah gitu ya. Tapi ternyata ada yang lebih mendekati syariat, yaitu yang nomor 3 tadi, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Asrori. Kenapa demikian? Karena kelihatannya tidak longgar, tidak memperlihat lekak-lekuk tubuhnya, dan juga kerudungnya itu menutupi sampai di bawah dada. Oke, baik ya anak-anakku sekalian. Kita lanjut ya. Sekarang kita coba lihat apa itu makna aurat ya, makna aurat. Nah, betul tadi yang sudah disampaikan oleh Asrori bahwa makna aurat secara bahasa yaitu malu ya. Malu, kemudian aib atau buruk, dan juga hilang perasaan gitu. Jadi kalau sesuatu yang membuat kita malu, itu bisa dikatakan sebagai aurat gitu. Ini secara bahasa. Kalau secara istilah, anakku, makna aurat itu adalah berarti batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut. Sekarang kita lihat ini anak-anakku, batas aurat laki-laki ya. Batas aurat laki-laki ya. Yang pertama, aurat sesama laki-laki itu adalah pusat atau pusar sampai lutut gitu ya. Jadi kalau sesama laki-laki itu batas auratnya itu dari pusat sampai lutut ya. Ya. Kemudian batas aurat laki-laki juga ya, anak-anakku sekalian, aurat laki-laki dengan wanita, mayoritas ulama sepakat bahwa batasan aurat lelaki dengan wanita mahramnya ataupun yang bukan mahramnya itu sama dengan batasan aurat sesama lelaki, yaitu pusat hingga lutut ya. Jadi para ulama sepakat bahwa batas aurat laki-laki itu mulai dari pusat sampai dengan lutut. Nah, sekarang kita lihat batas aurat wanita ya. Kalau batas aurat wanita di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan ya. Kalau aurat wanita di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya. Tetapi kalau aurat wanita di hadapan mahramnya ya,
adalah sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dahulu kaum lelaki dan wanita pada zaman Nabi SAW itu melakukan wudhu secara bersamaan. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau sesama mahramnya, ya, dia boleh menampakkan, ya, auratnya kalau itu sesama mahramnya. Oke, baik anak-anak sekalian, kita lanjut. Nah, kalau batas aurat wanita, ya, dengan wanita lain, artinya sesama wanita itu ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat pertama seperti aurat lelaki, yaitu dari pusat hingga lutut, asal aman dari fitnah dan tidak timbul syahwat bagi yang melihat. Jadi kalau sama-sama wanita, ya anak-anakku sekalian, itu auratnya itu sama kayak laki-laki. Kemudian yang pendapat yang kedua, batasan aurat wanita dengan wanita yang lainnya adalah sama dengan batasan sama mahramnya tadi, yaitu boleh memperlihatkan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan seperti rambut, leher, dada, ya, lengan tangan, kaki, dan betis. Nah, ini beberapa batasan aurat yang anak-anakku sekalian harus mengetahui, baik itu laki-laki maupun perempuan. Oke, kita lanjut ya anak-anakku. Sekarang kita lihat makna jilbab. Nah, makna jilbab, kalau kita lihat secara bahasa, jilbab itu adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ya, selain kata jilbab, dikenal pula istilah kerudung dan hijab. Oke, di sini Pak Guru ingin tanya kepada anak-anakku sekalian, ya. Jadi ada istilah jilbab, ada istilah kerudung, ada istilah hijab. Nah, menurut anak-anakku, kira-kira dari ketiga istilah ini, itu semuanya sama atau beda? Oke, coba. Nah, Herlina mana? Nah, Herlina. Coba Nah Herlina jelaskan apakah jilbab, kerudung, dan hijab itu sama atau tidak? Kayaknya Nah Herlina ini lagi izin keluar nih. Ibu Herlina, itu Pak, laptopnya bermasalah, nggak bisa bersuara. Oh begitu. Oh iya, kalau gitu coba Ibu Nak Siti Maryam, apakah sama antara jilbab, kerudung, dan hijab? Sama Pak Guru, jilbab, kerudung, dan sama Pak Guru. Oke, baik ya. Kalau yang lain mungkin ada, apakah sama? Tidak sama, Pak Guru. Tidak sama. Oke, baik. Baik, Nawarjo. Kita lihat ya, kita lihat sekarang. Apakah sama antara jilbab, kerudung, dan hijab? Ternyata kerudung, jilbab, hijab itu ada perbedaannya, gitu ya. Lihat. Kalau kerudung itu adalah kain yang menutup kepala, leher, dan dada, ya. Jadi kerudung itu kain yang menutup kepala, dari kepala sampai di bawah dada. Kemudian kalau jilbab itu sesungguhnya adalah pakaian atau gamis. Nah, gitu. Ini harus kita pahami bersama. Sedangkan hijab adalah kain pembatas tabir, gitu. Memang di kalangan kita itu seakan-akan itu sama antara kerudung, jilbab, dan juga hijab, ya. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan setelah kita paham, kita bisa tahu apa perbedaan antara kerudung, jilbab, dan juga hijab. Next, kita lanjut. Makna busana muslimah, ya. Makna busana muslimah yaitu pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia
berada, gitu ya. Jadi kita diperintahkan untuk menggunakan busana muslimah itu adalah untuk kemaslahatan kita juga, ya, untuk kebaikan diri kita karena kasih sayang Allah kepada kita. Oke, kita lihat contoh busana muslimah, ya, yang insya Allah sesuai dengan syariat, ya. Jangan dilihat fotonya, ya. Nah, Asrori nggak boleh lihat fotonya, ya. Dilihat busananya saja, ya. Kira-kira beginilah contoh busana muslimah. Oke. Ini yang contoh bukan busana muslimah, gitu ya. Seakan-akan menutup tubuh tetapi memperlihatkan lekak-lekuk tubuhnya, dan ini tidak dibenarkan dalam agama. Baik, anak-anakku sekalian, aktivitas kita untuk diskusi untuk saat ini, Pak Guru akan memberikan diskusi. Ada sebuah pernyataan yang mengatakan lebih baik tidak berjilbab tetapi sopan pada sesama, menjaga perkataan dusta dan gibah dan lainnya daripada berjilbab tetapi tidak berakhlak baik pada sesama. Bagaimana pendapat anak-anak tentang hal tersebut? Oke, ya, Pak Guru bagi kelompok, ya, bisa 2-2 gitu. Kemudian bagaimana pendapatnya tentang ada yang mengatakan lebih baik tidak usah berjilbab tetapi sopan pada sesama, gitu ya, menjaga perkataan dusta dan gibah, ya, dan lainnya daripada berjilbab tapi tidak berakhlak baik pada sesama. Nah, ini kira-kira pendapatnya bagaimana ini anak-anakku sekalian melihat pernyataan seperti ini? Kira-kira benar tidak ataukah salah pernyataan tersebut? Oke, baik, silakan didiskusikan. Salah. Pak Asrori sama Warjo, kemudian Siti Fadlun sama Siti Maryam, dan Herlina sama Fatimah, ya, sama Sri, ya. Herlina, Fatimah sama Sri. Oke, silakan pendapatnya. Pak Guru kasih waktu. Saya sudah senang nggak dapat bagian loh Pak Guru. Malah Pak Guru sebut namaku lagi. Tidak apa-apa, pendapatnya sedikit nanti, saja. Ya. Oke. Ya Pak Guru, saya berpikir dulu Pak Guru. Baik. Ya. Ini sudah selesai Pak, ya. Iya. Waktunya sudah selesai Pak. Iya, sudah selesai. Oke, ya. Silakan. Nah, ini kelompok saya sudah siap ini Pak. Asrori sudah siap dengan kelompoknya. Sudah, ya. Oke, silakan. Ya, tapi sekarang ini Pak Warjo yang mau presentasi Pak. Oh iya. Warjo yang mewakili kelompoknya untuk menyampaikan kira-kira pendapatnya tentang pernyataan ini bagaimana gitu. Apakah benar ataukah salah gitu. Dan berikan alasannya sedikit gitu. Baik, silakan Warjo. Salah Pak Guru. Pendapatnya ya. salah. Jawabannya Pendapatnya salah. Ya. Oke, alasannya? Kalau jilbab itu perintah dari Allah menutup aurat. Iya, tapi betul. Kalau yang menggibah, tidak sopan, terus ngomongannya juga tipu-tipu, itu kan orangnya sendiri, Pak Guru, bukan jilbabnya. Jangan salahkan jilbabnya ya. Ya, jadi salah. Kalau orang mengatakan lebih baik tidak berjilbab, tetapi sopan pada sesama. Tapi alangkah baiknya dia berjilbab, tapi dia juga sopan pada sesama. Seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Warjo atas tanggapannya. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Warjo bahwa pernyataan ini adalah sesuatu yang tidak benar atau tidak betul. Karena dengan berjilbab, ya, di situ seseorang akan berupaya, ya, berusaha untuk tidak melakukan perkataan-perkataan seperti dusta, gibah, ya,
gitu. Jadi dia akan selalu menunjukkan sopan santun ya kepada sesama gitu ya. Jadi anak-anakku sekalian, dengan kita berjilbab, apabila kita melakukan sesuatu yang dilarang Allah, kita akan malu ya, kita akan malu apabila melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menggunakan busana muslimah, maka kita akan leluasa untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anakku sekalian. Untuk pertemuan kita hari ini, sepertinya Pak Guru rasa sudah cukup untuk pertemuan kita kali ini. Oleh sebab itu, Pak Guru ingin menyimpulkan ya tentang materi kita hari ini, yaitu yang pertama adalah menutup aurat adalah kewajiban baik itu kepada laki-laki maupun perempuan sesuai dengan batasannya tadi, gitu ya. Jadi kita harus memahami bahwa menutup aurat itu adalah kewajiban baik itu laki-laki maupun perempuan ya, tidak hanya perempuan saja tapi juga bagi kita laki-laki. Kemudian yang kedua, kewajiban menutup aurat adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan perhatian Allah kepada kita hambanya gitu ya. Jadi sehingga dengan kita menutup aurat kita akan terjaga ya, kita tidak akan diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, untuk tugas untuk anak-anakku sekalian ya, di rumah dikerjakan ya anak-anakku sekalian. Di rumah tugasnya anak-anakku mencari ya melalui berbagai media ya, apapun itu, apakah itu internet ya, apakah majalah atau koran, dicari para aktris atau aktor atau public figure yang telah mengubah penampilan cara berpakaian secara islami gitu ya. Kira-kira siapa dulu public figure yang dulu belum menggunakan busana muslimah tapi sekarang sudah menggunakan busana muslimah. Kemudian beri kesimpulan tentang perubahan penampilan tersebut, apakah sudah mencerminkan sikap pribadi yang baik ataukah belum. Ya, gitu ya anak-anakku sekalian. Untuk pertemuan kita hari ini, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup dulu dengan doa. Pak Guru mohon kesediaan Nak Siti Maryam untuk memimpin kita sebelum kita mengakhiri doa, mengakhiri pelajaran kita hari ini. Baik, silakan Nak Siti Maryam. Baik Pak Guru, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa, kita membaca surat Al-Asri bersama-sama. Mari teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu Wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, baik, terima kasih Nak Siti Maryam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu untuk semuanya ya anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.